Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sekarang ini hari ke teman-teman, hari ke-4. Wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri misla qira'atil Qur'an wal Injil waz Zabur wal Furqan.
Di dalam malam keempat ini kalian akan mendapatkan pahala semisal atau sama dengan kalian membaca kitab suci semuanya, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Furqan itu Al-Quran. Al-Furqan itu pemisah bainal haq wal batil, antara hak dan yang batil. Kalau Taurat punya Nabi Musa, Injil punya Nabi Isa, Zabur punya Nabi Dawud yang berisi kidung-kidungan, syair-syairan, dan Al-Quran semuanya. Kalian membaca Al-Quran pagi sampai sore saja belum tentu kuat, ya kan? Ini kalian cuma taraweh hari malam keempat ini sama dengan menghatamkan Al-Quran, Zabur, Injil, dan Al-Quran semuanya. Itu luar biasa. Dan yang pasti kan memang setiap hari tarawih itu kan tidak membuat hati semakin semangat, tapi semakin malas kan ya. Itu pastinya gitu. Tapi bukan untuk saya loh. Kalau saya tadi memang niat libur, tapi tak menganggap eman. Karena apa? Aku memang dari pagi tadi itu lemes, wis gak karu-karuan lemes, wis sudah tradisi lah. Rumus saya itu kalau Ramadan lemes, wis titik, wis gak usah ada kontutur macam-macam. Ya, lemes Ramadan lemes, wis. Karena apa? Malaikat delok aku sawon poso temen. Ya kan? Wong poso kok ketayal rono-rono. Hah? Malaikat delok busro, arek iki poso ta enggak sih? Ya ta? Arek iki poso ta enggak? Arek lemes, lambene dikei lengo. Padahal mari ngenteno mie goreng. Wis musuh rasane ini ya. Nah aku enggak lemes-mes wah malaikat sawung. Legakno ati arek. Sekali niat nawaitu shauma ghadin, isu wis lemes susah. Bukan isu tok sampai maghrib. Nah, luar biasa. Itulah liku-liku Ramadan. Walaupun bagaimanapun juga harus kita lakukan karena itu kewajiban. Wong gak dirian ya lo, ya kan? Gak tonggo tok, sak dunya. Boleh deh, kalau sudah satu dunia puasa, kok wani-wani kamu itu gak puasa di depan rumah ngerokok, iku ndukure wong sentol itu. Ndukure wong, gak usah diomong lah. Ya apa enggak? Kayak apa? Kabeh poso, kabeh semua puasa, terus ini perintah Allah, kok nentang? Itu kan berarti di luar kewarasan kan? Mulai bener nih ya, setengah sual, setengah rolas, cek biru ya, nggak poso, nggak kamar aja, sadus entek nggak apa-apa. Tapi kon sebelum video ya kon, padahal engkuk ya nyauri. Ya penting daripada ngono ya atau enggak. Dah. Saya ini malam ini berkisah seseorang yang memang setiap sering saya kisahkan. Yaitu sosok manusia kekasihnya Allah yang bersemayam di Pagerwojo. Siapa itu? Gus Ur, ya, Gus Ur. Cuma banyak sudah kisah yang sudah saya kisahkan itu banyak. Karena saya sendiri itu menemui zaman Gus Ur waktu kecil, kira-kira umur 4 sampai 5 tahun, dan saya sempat digendong di bawah sini, ya. Senengane Gus Ur. Gus Ur itu orangnya kecil, nggak besar. Tapi kewaliannya itu luar biasa, muttafaqun alaih atau sudah mutawatir, ya, sudah mutawatir. Kesenangannya Gus Ud itu masuk masjid kencing, ya. Jadi masuk masjid kencing, tapi kencing itu bukan di kamar mandi, ya di kalangan masjid itu, di tempat setiap orang yang selalu berdebat
karena habis kena najis atau apa, akhirnya orang berdebat ini najis, oh enggak ini makfu, oh enggak, kesungguhan Gus Ud mlebu tek cur. Setiap orang yang melihat Gus Ud itu kencing, ketika didekati enggak ada kencingnya, jadi airnya itu enggak ada, paham? Jadi bekas kencing itu enggak ada, jadi artinya Gus Ud itu enggak kencing, ya cuma prasangkamu saja. Dan saksi nyata sendiri saya itu adalah di Langgar Wetan ini. Saya masih umur 4 tahun, masih nekeran. Hari itu memang Langgar Wetan itu banyak orang karena apa? Ada selentingan berita kalau ada Gus Ud di Langgar Wetan ini. Orang-orang langsung ramai full di Langgar Wetan itu menjelang zuhur. Saya nggak peduli bagus Ud banget, mau jenenge arek cilik ya. Sing penting nekeran. Malah Gus Ud ikut nekeran sama saya. Malah ikut nekeran. Saya ingat kok, dikalanno kok Gus Ud. Ya. Nakalan itu. Kono enggak sak neker gede delok. Kene wae, kene bangkol. Kene neker-neker sampe sotul semua sekali gak kene. Iku kene tok. Ya gitu. Ya kan, nanti ada Gus Ud. Iya, mumpung ada Gus Ud, semuanya pada ke Langgar Wetan, lalu ngimami. Gus jenengan ngimami, aku tak? Iya, seneng, nggak nolak. Gus Ud juga nolak suruh ngimami. Iya, ngimami. Sholat zuhur. Ya. Dapat 2 rakaat. Ketika rukuk atau saya lupa yang saya di luar kok, nekeran kok. Ketika sholat saya tetap nekeran di situ. Pokoknya 2 rakaat selesai sudah. Bukan sholatnya, Gus Udnya yang bubar. Jadi ketika rukuk atau ketika sujud, Gus Ud melarikan diri lewat jendela itu, langsung di depan musola, bareng ikut nekeran lagi sama saya. Sudah, wis, itu tak tanya gitu, wis. Ngeledek ya, apa jamaah pada butuh semua karena kehilangan imam. Males apa? Sembayang kok gak nang pangeran. Nah, itu maksudnya menyenai memang hatinya orang-orang itu ngadepin nang Gus Ud. Mestinya sholat gak gitu, paham gak? Mestinya gak gitu. Dulu itu zaman PKI, kira-kira tahun 60-an, ketika di mana makomnya Said Sulaiman itu, Mojo Agung ya, Gus Ud itu sering ke sana. Gus Ud sering ke sana. Dan waktu itu memang daerah Mojokerto diserbu habis-habisan oleh orang-orang pengikut PKI, gitu ya. Terutama para kiai, para santri, semua melarikan diri karena diserbu habis-habisan, diteror habis-habisan dengan PKI. Tidak dengan Gus Ud. Gus Ud malah apa? Mainan geledekan ini. Tahu geledekan? Apa bahasa Indonesia geledekan? Gerobak. Nah, ada apa tadi? Ada apa ini? Teror Gus. Banyak yang dibunuhi, para kiai, para santri. Itu Gus Ud nggak gopoh, tenang saja. Nah, ketika semua PKI itu sudah kumpul semua, akan membumi hanguskan di daerah dekat makam mana itu Sayyid Sulaiman. Gus Ud malah nyari satu orang. Itu gerobaknya siapa itu? Nah, gitu. Itu gerobak sudah sudah nggak bisa dipakai, sudah apalah istilahnya, spare KB gitu. Mana sih yang KB yang mau nyerang itu? Itu loh daerah sana Gus. Ya, oke, saya naikkan di situ. Ya, jadi Gus Ud itu naik di gerobak, kemudian di showroom, tahu tuh showroom? Didorong oleh satu orang daerah sana. Cepet gitu, ayo cepet. Oh, Gus Ud sambil baca doa, sing gak kena disemak blas. Nah, semuanya Gus Ud disengoni iku. Sing diwaca iku apa? Allahumma iki ya apa? Utawa Rabbana iki ya apa? Enggak ero jelunturunge kabeh. Itu Gus Ud. Jadi kalau berdoa
saenake dhewe, jadi nggak peduli itu salah atau bener. Menurut Gus Ud bener, menurut kalian salah gak ngurusi. Toh Gusti Allah yang didengarkan adalah doanya Gus Ud. Duduk kritismu, ya Allah salah, jadi Gusti Allah gak ngurus. Wong iku ndonga gak kelawan lesan, tapi berdoanya dengan hati. Nek kon kelawan lesan, gak kelawan hati. Mulane sampai semper lambemu wancet ya. Ngono kan? Tapi kalau Gus Ud lesannya gak karu-karuan, tapi hatinya yang memang langsung terhubung dengan Allah. Malah gerobak itu disuruh dorong ke tempat markasnya orang-orang PKI. Nah hebatnya PKI itu sudah dilewati, nggak ada yang tahu. Padahal PKI itu sudah mencari yang namanya Gus Ud dan orang-orang yang pro dengan Gus Ud akan dibunuh. Tapi ketika melewati di depannya atau dilewati oleh Gus Ud, semuanya nggak ada yang bisa melihat. Nah, ketika sudah capek orang PKI mencari Gus Ud gak nemu-nemu, akhirnya ya sudah kita serang saja, kita bumi hanguskan saja daerah itu. Berbagai senjata dibawa, berbagai kendaraan senjata juga dibawa. Kemudian Gus Ud dapat laporan, Gus kepegelen. Jadi ibaratnya sudah capek mereka Gus, jengkel kesini semua mau membumi hanguskan, mau menyerang. Gak apa-apa, nggak apa-apa, ke makam saya Sulaiman aja, gitu. Tapi yang dirasakan oleh pihak PKI adalah mumet bulet ya, gak ketemu-ketemu. Mana makamnya Said Sulaiman, mana Gus Ud, mana orang-orang yang pro dengan Gus Ud, padahal setiap kali dilewati sudah terlihat di depannya, tapi nggak ada yang lihat. Kemudian pemimpinnya itu udah dibakar aja. Kemudian korek dinyalakan, nggak bisa nyala. Tembak pistol didorkan, nggak bisa dor. Bahkan senjata semuanya dihidupkan, nggak ada yang hidup, mati. No cara mercon busung kabeh. Jadi mesti bom bunyinya duor, sekarang gitu tak panas. Nah, itulah jenenge ngowos kan. Nah, ada lagi kisah. Saya tuh nggak tahu urutannya. Ini juga di daerah di daerah mana itu? Mojo Agung sana. Nah, Gus Ud ketika itu ada di makom Sayyid Sulaiman. Kebetulan di sana ada orang bancaan. Ngerti bancaan, Pak? Ya mungkin saja hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau tasyakuran. Orang itu tasyakuran dengan apa? Menggunakan nampanan, apa jenenge bahasa Indonesia? Tumpengan, pakai nampan ya. Nah, itu ketika tumpengnya itu buahnya di situ itu, Gus Ud masuk. Ana apa iki? Tasyakuran Gus. Bagus. Wes. Bagus. Sapa? Cak Busro Gus. Busro ta? Sih. Dibuka tumpengnya. Isinya itu cuma nasi, jajan welek, kemudian daging kecil-kecil, tipis-tipis, mine ngono koyo es. Jadi kusut medhit temen iki. Nah, ya. Sapa yang jenenge? Cak Busro. Medhit kok tengi tok ae. Medhit iki. Medhit. Semua dibukai semua. Tumpeng. Medhit. Itu. Wong-wong semua sudah datang. Sampun Gus. Ya wis ditutup lagi. Tutupan. Ya aku yang nutup, kata Gus Ud. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan daun pisang. Kemudian disentuh di atasnya itu. Warak gitu. Setelah semua mau makan, kemudian dimakan. Yang tadinya itu nasinya sedikit,
kuenya kecil, kuenya sedikit. Ketika habis disentuh oleh Gus Ud tadi, dalam itu ketika dibuka isinya sudah ayam panggang semua dan ikan-ikan itu full semua. Nah, jadi Gus Ud yang ngono iku lho bancaan, waran busro. Waran busro yang ngono iku bancaan. Aja tasakuran tok ae, batine sakmono kae. Ayo, bati sakmono kae wong dikeki sego sak impet ngono lho, Gus. Aja dipedhit, Gus. Nah, Gus Ud itu memang sejak kecil itu luar biasa. Pernah itu apa istilahnya? Menolong ibunya untuk goreng-gorengan. Ya toh? Goreng-gorengan ya namanya ibunya kan jualan gitu kan dulu itu. Orang dulu itu meskipun wali atau kiai itu gak sungkan untuk jualan itu. Paham ya? Gak sungkan. Nah, ibunya itu heran. Karena apa? Ya heran, duduk heran melihat anaknya itu, Gus Ud kecil itu luar biasa. Jadi gorengan itu dengan menggunakan tangan. Itu masih kecil. Jadi tangan dimasukkan ke minyak panas. Ali kan, li, Mas Ud, panas. Gak apa-apa Bu, enak ya. Gus Ud ya, gak apa-apa Bu, gak apa-apa begini. Itulah kehebatan Gus Ud. Pernah Gus Ud itu dicari ayahnya, usume ngaji gak ngaji, ya, usume gak ngaji, usume ngaji gak ngaji, dicari untuk santrinya. Cari Gus Ud kemana? Tadi saya lihat di ibaratnya nang tetangga desa lah. Saya terlihat tadi di daerah Wetan atau di Kulon. Ya, panggilan, suruh panggilan ayahnya. Ketemu Gus Ud lagi main. Gus, dipanggil ayah. Saya tulinan. Ayah masih main. Bilang sama ayah, main. Sangar kan? Santri tadi, yai ngapunten, Gus Ud masih main. Kata siapa? Terus saya Gus Ud piambak gitu kok. Gus Ud tadi sudah tahu kalau saya cari. Sudah saya bilang panjenengan nyari, tapi jawabannya sik tulinan. Penting iki. Tulinan. Penting iki. Tulinan sandal wong ke tulinan. Kurang ajar Mas Ud kata ayahnya. Sama ayahnya kok gitu. Panggil. Sebelum saya marah loh. Kalau saya marah, ibaratnya kayak aku adik murah-muring, tak gawakno sabuk, tak pecut, tak apa itu ini, cambuk nanti, pancet. Lihat, Gus, bayai duko, marah, gak apa-apa, yai kok marah. Enak, yai kok marah, yai itu nggak ada marah. Iya tapi marah Gus, enggak marah. Terus bilang kan, ini penting ini, saya masih main. Kembali lagi. Akhirnya siapa? Ayahnya nggak telaten, mau angkel akhirnya ya bawa cambuk mencari Gus Ud kecil itu. Gus Ud itu gak bodoh ya. Ketika ayahnya bawa cambuk, langsung pura-pura pingsan. Iya kan? Gus, ayah, iya, ayah, bawa apa bu? Bawa apa itu? Cambuk Gus. Oh, pura-pura pingsan, iya kan? Pura-pura pingsan. Yang namanya ayah. Mas Ud, nanti Mas Ud. Oh, nanti Mas Ud. Nih kiai, iki semua temenan tuh. Pingsan beneran? Enggak tahu ya tadi kayak gini. Saat nih paling turun mangan. Jenenge ayah ya. Kasihan mungkin belum makan. Ya seakan gak tegu aku, gak jadi mukul. Masukkan set. Saya tunggu di rumah. Suruh pulang, angkatan aja. Itu. Pulang ayahnya. Ada santri 4 waktu itu. Ngangkat tubuhnya Gus Ud yang kecil. 4 orang gak ada yang kuat. Akhirnya lapor lagi ke Romo Yai. Romo Yai pusing.
Akhir ngirim santri lagi 10. Ayo kono, bubar kabeh santri. Ayo urusan Gusmu. Semua santri dikerahkan, nggak ada yang bisa mengangkat Gus Ud kecil itu tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya jalan full macet, kendaraan-kendaraan semuanya macet gara-gara Gus Ud ini. Gitu ya, gara-gara Gus Ud kecil ini. Di sini ada yang kayak gitu. Sing diangkat Kak Kuat. Preketek gitu. Nah, dulu pernah saya ceritakan gini. Ada orang seneng habis nak cara Jawa kepayon tanai. Apa? Laku, nak cara biyen landasan. Jadi tanahnya keterjang jalan tol, akhirnya kan dapat ganti rugi banyak kan. Dulu tak gitu. Ini fakta ini. Orangnya katanya sih baru meninggal dalam 1 tahun ini atau masih ada saya nggak tahu. Memang ada orang terkaya daerah Surabaya. Beliau itu punya tanah. Tanah itu akhirnya kena keterabas jalan tol. Waktu itu dia mendapat duit 30 juta. Kalau sekarang mungkin 30 juta bisa 3M. Ya enggak? 30 juta lah. Seneng. Dia mau berangkat haji tapi kurang. Mau berangkat haji sama istrinya sama mertuanya. Tapi kurang. Mungkin pokoknya 30 juta itu kurang, entah itu tahun berapa itu. Saya nggak tahu itu jumlah uangnya berapa ya. Pokoknya mampunya hanya untuk haji atau umroh satu orang. Duit dibingungkan, bingung. Diapakan ya duit ini ya? Sudah, katanya istri, Kang, ditabung aja Kang. Siapa tahu nanti ada tambahan-tambahan kita daftar. Ya wis, gitu ya. Tenang ya coy. Akhirnya tabung ditaruh di laci. Ngerti laci? Lemari, tempat pakaian, kemudian duit taruh situ. Nggak ada yang tahu, anak-anaknya nggak ada yang tahu kalau duit ditaruh situ. Tiba-tiba dari luar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Aku. Dibuka. Lu Gus Ud, lu jenggus tumben sampean kesini kok nggak ngomong. Pengen aku. Begitu suruh masuk, kamu dapat duit ya? Kamu dapat duit ya? Dapat duit ya? Nggih Gus. Bingung Gus kula. Lapa bingung? Kepingin daftar haji mboten cekap Gus untuk 2 orang. Makanya bingung duit itu mau cari apa, mau dibuat apa. Gak usah bingung. Itu kono kempieng. Ngerti kempieng? Apa? Kok mainan anak-anak? Apa? Tutup botol. Setiap botol kan ada tutupnya bersih ya. Lah itu cara Jawa, cara Surabaya namanya kempieng. Bayang no, 30 juta di kono-kono kempieng ya. Oleh piro? Sak kontainer. Hah? Sak kontainer sih lebih sian. Itu kono kempieng. Mari ngono Gus Ud mulai metu tukono kempieng langsung metu. Setelah pulang musyawarah nang bojone. Ya bubuk. Sama Gus Ud disuruh belikan kempieng. Ngawur ae Cak. Kene nyelengi kayak ngono tukono kempieng. Lah kabeh dulinan ta. Itu. Akhirnya ayah itu si bapak itu tadi enggak pakai pamit, halah wis aku tak nurut Gus Ud ae. Nurut aja ke Gus Ud. Akhirnya ditukono kempieng oleh nang lowak. Wake saben setiap ada punya kempieng sedikit dibeli. Akhirnya 30 juta itu total untuk beli kempieng. Ditaruh di pinggir rumah, numpuk sak gunung model. Orang kampung ketawa semua. Kok niku dulinan opo kon iki?
Mau main apa kamu itu? Nggak tahu. Mau bangun istana kempieng lah kamu? Enggak. Kamu mau buat apa itu kempieng? Nggak bisa jawab. Sampai 3 minggu. Jadi selama 3 minggu itu diteror tonggo tok pokoknya. Kon niku wis rada gak waras ya. Kon wis rada gak waras, sarapanmu keliru balik. Kok sampai gak ono gawe ini tuku kempieng. Nah, pas 3 minggu itu loh, tiba-tiba ada satu perusahaan dari Coca-Cola atau perusahaan apa yang mengetahui ada kempieng keleleran begitu banyaknya, akhirnya mau dibeli perusahaan plus minta setiap bulan minta dikirim kempieng-kempieng berikutnya. Dari situ mulai kaya sampai seluruh daerah Surabaya dia paling kaya waktu itu karena barokahnya Gus Dur. Peristiwa itu 2 kali, yang satu kempieng, yang satu lucu. Kalau tadi uangnya di rumah, ini ada orang habis laku tanahnya, uang dibawa, saking wedine nang bojo karena takut istri. Ini kalau dibawa di rumah, istri nanti ngambil, diberikan ini, berikan itu, belum anak-anak, gak usah bawa. Saking medite wong, ya gak apa-apa medit nang bojo krana apik ya toh. Dibawa sambil bawa tas. Di tengah jalan ketemu Gus Ud, disuruh ikut aja, malah ikut ke Jalan Demak, apa itu? Pasar Loak. Nah, di pojok di sana ada rantai kapal. Rantai kapal itu mumetnya ini besar di pojok. Ini Gus tanya, ini rantainya apa? Rantai kapal Gus. Bagus ya? Wah bagus, kuat ya Gus. Berapa harganya? Pas harganya itu dengan duit yang dibawa orang itu. Katakanlah 10 juta ya. Katakanlah 10 juta. Berapa harganya? 10 juta. 10 juta loh, murah. Sama orang ini. Murah. Iya Gus, murah. Iya murah. Nah, kata yang jual, sampean beli ya Gus? Iya tak beli. Ya, kamu kan bawa uangnya ya. Enak. Uang kamu kan pas kan 10 juta. Kok ero 10 juta? Ya, bayarin. Nurut aja Gus, dibayar 10 juta. Terus bayangkan, dibawa ke rumah, rantai, apa gak bojone ngamuk-ngamuk. Katanya 1 minggu perang tok di rumah itu. Ditawur anak bojo. Wes kene dilatono kono. Kalau pagi, klamutono iku rantene. Nah, sama kejadiannya. Akhirnya dapat 1 minggu, nggak lama-lama dapat 1 minggu. Ada perusahaan atau saya nggak tahu, ada yang memang mencari rantai kapal dan harganya 3 kali lipat. Jadi katakanlah 10 juta dibeli 30 juta plus orang itu pesan dicarikan rantai kapal kalau ada, nanti akan dibeli. Jadi orang itu akhirnya menjadi besi tua yang sangat luar biasa, menjadi orang yang sangat kaya. Di Surabaya gitu sama juragan plastik itu juga ada, yang ada di itu juga sama, juga untuk plastik kayak. Itulah Gus Ud, anehnya Gus Ud kayak gitu, paham? Gus Ud itu orangnya dulu senengannya minta gendong. Sama orang pasti gendong. Lan ya kan nganggur jalan gendong. Lah kaplok kon. Beda dengan Gus Ud. Gus Ud itu senengannya minta gendong. Kalau ada orang jalan, gendong. Setiap orang yang dimintai gendong pasti nggak lama daftar haji dan bisa berangkat haji. Paham? Itulah kehebatan atau karomah daripada Gus Ud. Nah, ini yang berkisah itu ya Yajir ini. Gus Ud itu lucu itu waktu saya ngaji sore. Gus Ud itu lucu, wis mati ngandani wong. 2 orang itu, wis mati ngandani wong. Sudah wafat tapi masih memberitahu sama orang lain. Yang pertama sama Kiai Hamid Pasuruan.
Saat Gus Ud wafat, maka semua keluarga ingin dikuburkan di daerahnya masing-masing, tapi keluarga Gus Ud yang ada di Pagerwojo ingin di daerah rumahnya situ, pondoknya. Akhirnya Kiai Hamid Pasuruan datang, mana jenazahnya? Kain kafannya dibuka, ketika dibuka, Gus, kata Kiai Hamid, Gus, enaknya di mana? Di sini atau di daerah sana? Gus aja, kini ay. Nah itu sudah wafat, sudah masih memberitahu. Nah, ini kisahnya Yai Muhajirin waktu ngaji. Repot Gus itu wis sedo sing ngandani wong ae. Aku kan mamang aku. Jadi Yai Hajir. Kayak apa wafatnya Gus Ud itu? Orang yang kewaliannya seantero Surabaya, Jawa Timur sudah menyaksikan kewalian Gus Ud. Penasaran nih Muhajir itu, kayak apa wafatnya? Sudah wafat, mau dikubur, mau dimandikan, sudah dimandikan, jenazahnya ditaruh di atas balai. Mana jenazah Gus Ud? Niku Kiai. Ya Hajir kudu pisan. Gus, ya apa Mang Gus? Mau enak ya Hajir. Gimana Gus tadi? Gus Ud gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono Gus. Mantu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wafat. Hebat kan? Nah, kaya ngono lho kehebatan Gus Ud, makanya gak heran. Eling abian wong loro sing bolak-balik mumet-mumet meh ana wong loro kanker sawan nang iki kan orang itu orang Aloha atau orang mana yang dekat dengan gone Gus Ud, rumahnya Gus Ud. Datang ke Romo Yai Muhajir. Omamu ndi? Kata Romo Yai Muhajir. Dalam Sidoarjo Yai. Itu omahe Gus Ud. Nggih Yai, goblok temen. Kalau dekat dengan Gus Ud ngapain kamu kesini? Minta sana ke Gus Ud. Ke Gus Ud ya ngono. Assalamualaikum Gus. Rumahmu mana? Sini Gus. Berarti awakmu itu agak dekat dengan saudara ya? Saudara nggih Gus. Gak kenal kok nang Yai Mas Muhajir. Kenal Gus. Goblok kamu begini. Saya mana? Toko Yai Hajir. Dari Yai Hajir langsung keluar Yai Hajir. Dibijui kon mbek Gus lu. Dibijui kan mbek Gus Ud, ditipu kamu. Dah, sana ke Gus Ud bilang dari saya, nipu dia. Dari Gus Ud. Loh, kon kebujuk berarti. Ayo bro. Mas balik, akhirnya kecapean. Akhirnya udah gak kendero semua juga gak ke Gus Ud. Setelah itu diperiksakan penyakitnya, hilang. Tumornya itu hilang. Yang memang katanya waktu itu stadium 4 penyakitnya itu hilang. Barokai riwari nang kekasihnya Allah. Boleh saya tambah satu lagi, tapi sudah saya kisahkan dulu. Ini di belakang jublang Yai Muhajir ngejak Gus Ud liwetan juga loh. Gus liwetan. Oh bagus Mas, ayo liwetan. Aku sendolai wae nang jublang. Jadi Yai Muhajir yang nyemplung lah, bahasa nyemplung apa? Jegut. Yai Muhajir dengan pakai sarung atau serok, dapat ikan. Pak, Gus itu ikannya Gus. Wah, cakep Yai, cakep Mas, cakep. Wah, besar ini. Jadi Gus Ud, jangan Mas. Lapo? Kelihatannya ayahnya ini. Nanti pasti dicari istrinya, dicari anaknya. Jangan Mas, kasihan. Dilepaskan lagi. Agak lama lagi, Yai Muhajir dapat agak kecil dikit. Ini istrinya Mas. Ini nanti nyari ini. Dikembalikan lagi. Dapat kecil-kecil. Jangan Mas, ini anaknya ini. Sesuk Yai Hajir, wes gak liwetan. Cengkal temen, wes gak liwetan.
Gak us, liwetan aja, mas, liwetan aja. Gak, aku mau bondo, mau dolek iwak. Ya saya saja. Ya, saya saja. Ini loh mas, mben atau lusa ke rumah saya. Sampean yang cari ikannya. Oh no. Masa aku maneng, engko lang ditolak maneng. Enggak mas wis. Ikan terserah lah. Oh no. Akhirnya dapat 3 hari, Yai Muhajir bawa ikan segar langsing buahnya. Ayo Gus, liwetan. Sik mas. Ikannya ini gimana? Ini kan nanti khawatir ada ayahnya, ada ibunya, kata Yajir. Enggak, ini semua tak ajak. Ayah, ibu, RT, RW, lurah, tak ajak semua. Enggak ada yang komplain. Ibunya itu, ayahnya itu, anaknya itu, bisanane iku, tonggone iki, RT ini iki, wis lengkap, wis cara mateng-mateng kabeh. Enak kan? Iya ta mas? Ya wis ngono aman. Ternyata wali udah digejui ya. Nah, tapi kan lucu kayak gitu ya. Alamnya kayak gitu-gitu sangat-sangat lucu. Jadi yang saya kisahkan Gus itu cuma ya 20% lah. Yang 80% sudah masih banyak muttafaqun alaih. Itu memang kekasih Allah yang luar biasa. Makanya kalau saya Surabaya datang ke Pagerwojo, sana sawan ke Gus Ud. Gitu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, gitu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp. Ya monggo SMS